Indonesia. Nah, di situ sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, kalian ibu ingin bertanya dulu. Nah, siapa masih ingatkah pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Nah, tentang apa pelajaran kita minggu kemarin, Nak? Fiksi dan non-fiksi. Iya, oke. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apa itu fiksi, Nak? Fiksi adalah cerita hayalan. Iya, kalau non fiksi? Fiksi adalah kenyataan. Iya, oke. Kalau teks non fiksi itu adalah peristiwa nyata, kejadian nyata. Nah, sedangkan non fiksi itu ini cerita legenda. Nah, legenda cerita itu belum tentu benar-benar terjadi. Oke, baiklah. Nah, sekarang kalian kita akan membahas tentang apa ini media yang ada di Bapak tulis ini. Nah, kalian sudah tahu media ini tentang apa? Tentang apa ini, Nak? Yang nomor 1 ini tentang apa itu? Non-fiksi. Yang kedua ini? Fiksi. Nah, siapa yang mau maju ke depan? Yang ini bisa menjelaskan. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, Simona. Ayo.
dia menceritakan kenyataan ya. Nah, sedangkan yang ini itu masyarakat ya, masyarakat yang terkenal atau geografi yang termasuk di dalam non fiksi atau kenyataan, membuat naskah atau cerita yang nyata. Kalau yang ini, nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo maju. Ini Aris. Ayo Aris, maju Aris. Mana silakan ke mana? Ayo. Coba Aris, ini tentang apa nak ini? Tentang non fiksi. Fiksi itu apa nak? Iya, nah, coba teman-teman, anak-anak, teman-teman ini si temannya si Aris ini menceritakan ini tentang fiksi. Fiksi ini yaitu legenda, cerita kata ibu tadi yang belum benar-benar terjadi. Oke, baik, terima kasih kepada ini si Aris dan Mona. Nah, baiklah anak, supaya lebih jelas lagi, kalian ibu menjelaskan melalui PowerPoint. Kalian perhatikan ke depan dulu apa yang akan ibu jelaskan dan apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, biar kalian mengerti. Nah, ibu sebelum ke materi, ibu ini menjelaskan dulu rencana pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mengambil yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 perubahan lingkungan. Nah, disitulah kata yang ibu ambil tadi 3.8 menggunakan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teknologi fiksi. 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan yang memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini satu, melalui tampilan Mr. PowerPoint, tayangan video peserta didik mampu menyebutkan peristiwa yang terjadi pada bacaan fiksi dengan benar. 2, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi pada bacaan fiksi dengan benar. 3, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai teks fiksi dan non fiksi. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Oke, sekarang kalian harus praktek ke depan. Ibu akan menjelaskannya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang apa itu ini? Materi yang akan kita bahas nanti tentang ini nak, tentang fiksi dan fiksi. Oke, sebentar ya. Ayo, sekarang anak-anak perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan, kita akan membahaskan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita belajar tentang bahasa Indonesia KD 3.8, tema 8 subtema 1 kelas 5 ya. Di sini judulnya teks non fiksi dan teks fiksi. Nah, oke. Sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Apa itu teks? Nah, apa itu teks? Nah, teks apa? Teks adalah naskah yang berupa kata asli dari pengarang. Ada 2
informasi tentang sesuatu peristiwa dan kenyataan. Nah, jadi teks non-fiksi itu seperti ini ada di apa media dakwah Ibu, yaitu contohnya adalah teks non-fiksi biografi. Nah, ini hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang kita belajar tentang teks non-fiksi, yaitu isi teks non-fiksi biasanya memuat informasi dalam beberapa paragraf. Di dalam suatu paragraf ada beberapa kalimat. Nah, apa isi teksnya? Akan mudah diingat jika kita menulis gambar di dalam bentuk benda pikiran. Tetapi pikiran adalah sesuatu yang ada di mana Iya, jadi peta pikiran itu adalah kita apa menyajikan informasi yang saling berhubungan. Nanti itu untuk LKPD kita ya, kita mau berdiskusi tentang LKPD peta pikiran. Oke. Nah, ini contohnya nak. Siapa yang mau maju? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo. Siapa yang mau maju? Eka. Ayo maju Eka. Eka. Kita membahas tentang fakta ini ya, fakta pikiran ya, fakta pikiran seperti ini nak, coba Eka. Ini sistem apa Eka? Nah, hubungannya ada apa di sini? Nah, ada hidung, ada apa ini? Tenggorokan, pernapasan, paru-paru, apa itu? Nah, tenggorokan, apa itu? Nah, banyak sekali Nak, ya yang berhubungan dengan sistem organ manusia. Nah, yang lain masih ada yang belum jelas? Ada yang ingin bertanya lagi tentang pikiran ini? Ayo, Reza. Mau maju? Mau maju? Sudah mengerti? Ya, sudah. Oke. Terima kasih Eka.
seperti legenda dan pagar cerita binatang dan komik. Oke. Nah, ini contohnya nak. Nah, contoh teks fiksi. Nah, seperti ini kan legenda kan, gambar-gambar. Ini binatang-binatang. Nah, sekarang sudah kita belajar tentang unsur di dalam teks fiksi. Nah, di dalam teks fiksi terdapat Tokoh pelaku dalam cerita. Materi plot, kronologi, urutan cerita. Iya, oke. Jadi di dalam teks fiksi terdapat tokoh dalam pelaku dalam cerita, alur plot, kronologi yaitu urutan kejadian cerita, tiga amalan secara moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, empat sudut pandang dalam menulis dalam menyajikan tokoh. Oke, itu namanya unsur-unsur di dalam teks fiksi. Nah, sekarang kita belajar merencana macam latar dalam teks fiksi. Nah, di situ tadi kan ada latarnya, nah ya. Apa yang dikatakan dengan latar? Apa yang dikatakan dengan latar? Iya. Ini latar adalah keterangan dalam teks fiksi yang menyebutkan tempat waktu atau suasana terjadi suatu peristiwa. Hanya latar waktu berarti iya. Kalau latar tempat apa latar tempat? Iya. Kalau latar suasana? Iya, ini menunjukkan tempat kejadian atau peristiwa yang dialami. Tempat menerangkan atau suasana atau waktu. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh teks fiksi. Nah, contoh teks fiksi di sini nah, seperti di sini kan contohnya ya kan, bunga paling berharga. Nah, di sini dia membuat contoh bunga paling berharga. Di situ Makale tinggal di sebuah desa yang selalu berkedengan hujan yang turun di desa itu sehingga tidak banyak pertumbuhan. Janganlah bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Nah, di situ kan menunjukkan sini kekeringan, nah ya, peristiwa yang terjadi di daerah ini Makale. Makale itu nama orang, nah Makale itu di tempat Makale. Jadi kekeringan bukan karena ada tumbuhan, rumput-rumput. Oh ini apa? Rumput-rumput kecil pun nggak ada yang tumbuh ya. Sangat kekeringan yang di situ terjadi. Nah, itu ada di buku nah. Boleh dibaca di buku nanti ya. Di sebagian kalian tahu apa ceritanya tentang bunga paling berharga. Nah, sekarang coba peristiwa dalam teks fiksi. Nah, peristiwa yang terjadi pada cerita bunga paling berharga apa nak? Iya, akhirnya di tempat Makale turunlah hujan. Ceritanya kan, turunlah hujan, akhirnya tumbuhlah sebuah bunga-bunga yang kecil. Oke, baiklah. Sekarang kita mau ini menceritakan tentang urutan peristiwa dalam teks fiksi. Nah, urutan peristiwa yang terjadi pada cerita bunga paling berharga apa nak?
dia menceritakan tentang bunga yang paling berharga tadi. Nah, menceritakan tentang bunga yang paling berharga tadi, di situ bisa kita menyimpulkannya. Nah, tadi latarnya Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan yang turun di desa itu sehingga tidak ada pertumbuhan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Nah, oke. Nah, di sini dia menceritakan tentang bunga pada itu latar tempat. Nah, kata itu tadi, latar tempat tadi itu latar tempatnya. Dia kekeringan kan tempatnya tadi, bunga tidak tumbuh. Yang kedua, latar waktu. Nah, suatu hari sebelum ini dia mempunyai kekeringan. Oke? Sudah cukup sampai di sini materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Manfaat air bagi manusia dan tumbuhan. Buat pikirannya sini ya. Dan sekarang kelompok 3. Kelompok 3 berdiskusi membahas tentang ini nak, apa manfaat bagi manusia dan hewan. Buatlah sekarang pikirannya ya. Sekarang kelompok 2 ya. Kerjakan seperti ini dijelaskan lagi. Ini ya, tulisan ini ya. Bahas secara bersama-sama. Ayo, ada. Ini ditulis tentang apa itu manfaat air bagi manusia dan hewan, bangsa hewan dan Tuhan. Bola tampilannya ya. Ditulis di 1, 2, 3 ya. Ayo silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi, dicari di bukunya ya. Dibaca ya. Apa ini manfaat air bagi manusia, hewan dan tumbuhan? Harus berdiskusi nak. Cari tanya, dibaca di bukunya, lihat. Ya, oke. Ya selesai, nanti presentasi ke depan ya. Ini mana dikerjakan? Sudah, angka? Nah, ditulis. Ayo, kelompok 1, bagaimana? Sudah selesai? Nanti dipaparkan hasil karyanya ya. Hasil kerjanya ke depan. Oke, siapa yang mau maju? Ayo, dari kelompok berapa mau maju? Nah, kelompok 1 mau maju? Ayo, silakan ke depan. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Keluar mana? Baik teman-teman, ini hasil dari kelompok 1 memenjelasan sekali. Satu, manfaat air bagi manusia adalah minum membersihkan diri, mencuci, transpirasi, dan lain-lain. 2, minum membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. 3, lahir dan mati karena tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. 4, berbagai tujuan seharusnya perjalanan. Ya, nah, sini. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Raka mau bertanya? Ini? Dia mau bertanya, nak? Kelompok 3 mau bertanya, silakan berdiri, nak. Manfaat air bagi tumbuhan. Apa Rona? Manfaat air bagi manusia ini, tumbuhan. Tumbuhan lahir dan mati karena tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Nah, jadi manfaat air bagi tumbuhan sangat berguna sekali, nak. Kalau dia tidak ada air, bunga-bunga atau pohon akan mati layu karena dia membutuhkan air. Kalau disiram, ada air hujan, dia tumbuh segar kembali. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Ayo, silakan kelompok 5. Ayo, silakan bertanya. Oke, berdiri nak. Manfaat air bagi hewan adalah Ayo mana? Coba jawab. Apa saja? membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan. Nah, jadi manfaat air bagi hewan itu sangat perlu sekali. Ini kelompok 5 sangat
transportasi, dan lain-lain. Dua, manfaat air bagi hewan adalah untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Manfaat ketiga, manfaat air bagi tumbuhan adalah akan layu dan mati karena tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Baiklah teman-teman, apakah dari kelompok lain ini bertanya? Ya, siapa yang mau tanya? Kelompok satu. Siapa? Manfaat air bagi manusia adalah Nah, coba. untuk minum, membersihkan diri, mencuci pakaian, transportasi, dan lain-lain. Nah,